Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Shalom. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, semoga belum ada yang bunyi-bunyi perutnya ya. Karena saya lihat ini sebenarnya sudah dua penutup ini, tapi baru dua kebuka. Ya kita belum mulai. Bagaimana Bapak Ibu Saudaraku, kita dua penutup saja. Oleh karena itu, baiklah kita boleh bersabar sebentar, ya. Saya akan beri satu judul reformasi diri sendiri. Kalau pelajaran ini saya siapkan 1 jam, tapi karena sudah jam 12, berarti kita sudah 1 jam dari diskusi. Ya. Baiklah, sebagai ayat intinya tadi kita sudah dibaca pada materi Tuhan dari Wahyu pasal 3 ayat 17. Ayat ini adalah ayat yang paling sering kita dengarkan dan yang paling sering dikhotbahkan. Kalau mungkin saya buat pertanyaan yang sudah di atas 100 kali mendengar ayat ini, mungkin sudah ada yang tunjukkannya, yang 100 kali mendengarkan ayat ini dikhotbahkan. Wahyu pasal 3 ayat 7 dan 18. Firman Tuhan menyatakan, karena kau berkata aku kaya dan aku telah memperkaya negeriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena kau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malam miskin, buta dan telanjang, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau memberi daripada yang masih telah dimurnikan dalam hati, agar engkau menjadi kaya, dan juga pada yang putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan kerajaanmu yang memerlukan, dan lagi minyak untuk meluas matamu supaya engkau dapat melihat. Ini adalah kabaran kepada jemaat Laodikia. Laodikia adalah umat yang mengaku memiliki kebenaran zaman ini menurut testimoni cerita halaman 87. Dan kondisi Laodikia itulah sedang suam. Dan kita sebagai anggota gereja Masih pada ke-7 mengakui bahwa jemaat Laodikia itu adalah jemaat terakhir, jemaat yang sisa, dan itu adalah gereja Masih pada ke-7. Amin. Gereja suam-suam itu adalah Laodikia. Suam itu artinya setengah panas dan setengah dingin. Tidak panas dan tidak dingin. Apa artinya saudara? Setengah bertobat, setengah lagi tidak. Inilah penyanyi Laodikia. Setengahnya dia Kristen, setengah lagi belum Kristen. Itulah yang perlu ditobatkan supaya segenap hidupnya bertobat. Maka pertobatan itu harus berlangsung setiap hari. Mengapa jemaat Laodikia suam-suam kuku? Kalau kita baca di dalam testimoni di tempat halaman 87-88, ada beberapa alasannya mengapa jemaat Laodikia menjadi suam. Itu adalah karena yang di ayat 17 tadi. Engkau melarat, engkau malam, engkau miskin, buta dan telanjang. Inilah yang membuat keadaan jemaat Laodikia menjadi suam. Tidak panas, tidak dingin, tidak sepenuhnya bertobat. Melarat itu adalah keadaan hina dan sengsara. Malam adalah sial, mengaku kaya padahal dia miskin, mengaku tidak kekurangan apa-apa padahal dia buta dan telanjang. Banyak sekali
kebutuhan. Tapi dia katakan aku tidak butuh apa-apa. Yang ketiga dia miskin. Miskin artinya kekurangan. Dia tidak punya harta. Harta yang dimaksud di sini adalah emas surga. Emas surga itu adalah kasih Yesus. Kasih yang menimbulkan iman. Iman yang tahan uji seperti emas murni. Tidak dimiliki oleh jemaat Laodikia. Kalau kita perhatikan gereja-gereja sekarang ini banyak yang tidak harmonis. Banyak gereja yang memiliki perselisihan, pertengkaran, benci iri hati, mencari-cari kesalahan, suka mengkritik. Tapi menganggap dirinya lebih suci dari orang lain. Inilah kesuaman jemaat Laodikia. Kata buta, dia tidak melihat kondisinya sendiri. Dia hanya melihat orang lain. Dia tidak melihat kepada dirinya bahwa kondisinya yang malang, sehingga dia tidak merasa butuh pertolongan. Dikatakan tadi, aku tidak kurang apa-apa. Do not need a king. Wahyu 3 ayat 17. Orang mau menawarkan bantuan, saya tidak butuh apa-apa. Karena dia tidak melihat kepada dirinya bahwa dia sudah telanjang. Dia tak sadar. Ada dulu waktu kami sekolah, ada di situ yang suka jalan-jalan. Dia katakan bahwa hari ini sawah ini semua milik ini. Semua mobil yang lewat mobilnya semua. Tapi dia karena begini, bajunya compang-camping, celananya compang-camping. Akulah yang terkaya di bawah sini. Jadi seperti itulah jemaat Laodikia. Dia buta karena melihat bahwa dia telanjang, dia melarat, tapi dia tidak mau menerima bantuan. Kosong rohani. Inilah yang disebut memiliki nama Kristen, tapi tidak punya semangat Kristen. Semangat aku yang taat. Yang kelima, dia telanjang, tidak memiliki pakaian. Pakaian apa? Pakaian kebenaran Kristus. Banyak orang yang mengaku sudah puluhan tahun Kristen masih telanjang rohani. Sudah bertahun-tahun. Hal ini terjadi karena ingin menunjukkan pakaian mereka yang mahal, bukan jubah Kristen. Makanya ada satu pelajaran berharga di dalam Matius 22 ayat 12 sampai 13 kita baca dulu. Ia berkata kepadanya, hai saudara, bagaimana kau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta? Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, ikatlah kaki dan tangannya, campakkanlah orang ini ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana akan terdapat ratap dan kertak gigi. Campakkan dia, buang dia. Kenapa? Hanya karena dia tidak memakai pakaian pesta masuk ke pesta itu. Sebenarnya sebelum masuk ke pesta itu, tuan pesta sudah siapkan di situ pakaian, sudah digantungkan di situ pakaian berjejer. Setiap orang datang pakai jubah itu masuk ke ruang pesta. Tapi ada satu orang yang tidak mau memakai pakaian yang disiapkan tuan pesta, dia pakai bajunya karena bajunya mahal. Lalu dikatakan, dari mana bisa masuk ke sini? Diam saja. Lalu sultan kata orang diikat dia, buang, masukkannya di kamar yang paling gelap. Ini adalah melambangkan orang Kristen yang sombong rohani. Dia merasa paling hebat, merasa paling benar, merasa paling suci. Tapi ketika Yesus datang, dia tidak layak masuk ke sana. Ikat tangan dia,
buang dia ke neraka. Oleh karena itu kita perlu menggunakan pakaian pesta yaitu tabiat Kristus supaya kita tidak telanjang di hadapan Tuhan. Jangan pernah merasa sudah menurut tetapi berbuat banyak kesalahan. Jangan menonjolkan diri. Tanpa pakaian itu tak seorang pun di antara kita yang layak untuk Tuhan, yaitu pakaian tabiat Kristus. Penurutan dan kesolehan manusia hanya seperti kain kotor, sebagaimana tadi kita baca di dalam ayat bersangkutan di dalam Mazmur 64 ayat 6. Apa tadi? Di Mazmur 64 ayat 6. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalahan kami seperti kain kotor. Sebersih-bersihnya kita membasuh diri kita tak lebih dari kain kotor di hadapan Tuhan. Kalau begitu, kita hanya tinggal datang berserah kepada Tuhan, supaya Tuhan ganti pakaian kita ini. Dikenakan juga Kristus, jubah kebenaran kepada kita, supaya kita layak menjadi pewaris di dalam tahta. Saudara yang kasih Tuhan, apakah kita ini sudah selamat? Mana lebih bagus, hampir selamat atau hampir binasa? Karena siapa yang pilih hampir selamat? Siapa yang pilih hampir binasa? Satu kali saya bilang sama anak-anak, ini anak-anak sudah ujian terakhir. Lalu anak-anak ini terus datang. Pak Guru, saya duduk sebentar. Mereka sangat penting berita lulus atau tidak. Tapi saya katakan, kau hampir lulus. Tahu apa sambutannya? Yes. Lalu saya lagi datang. Kalau saya mau di mana Pak? Tahu sambutan. Gitu. Mana lebih bagus kabar ini? Hampir lulus atau hampir kalah? Hampir lulus berarti kalah. Hampir kalah berarti lulus. Padahal yang hampir kalah itu katakan ini hampir lulus. Yes. Saudara yang dikasih Tuhan, jangan sampai seperti itu kita. Dan berbeda umat Tuhan hampir selamat. Lebih bagus hampir binasa daripada hampir selamat. Banyak teman-teman sekarang ini yang hampir selamat, tapi sesungguhnya dia tidak selamat. Bagaimana kita supaya selamat itu yang terpenting sekarang ini? Karena mengingat sifat-sifat laudia ini yang menghalangi turunnya hujan akhir, ya, yaitu Roh Kudus dan semua jenis halaman 619. Kondisi ini yang membuat Kristen hampir Kristen tapi tidak sepenuhnya Kristen. Mereka dekat dengan kerajaan surga tapi tidak masuk ke sana. Mereka hampir selamat tapi tidak selamat. Inilah kengerian yang dialami oleh Laodikia. Oleh karena itu, Laodikia perlu diperbaiki. Bagaimana mengatasi kondisi Laodikia? Imbauan juru selamat di dalam Injil kehidupan abadi. Seorang juru selamat dengan sungguh-sungguh dan penuh kasih, saya mengundang kita, maka menasihatkan engkau supaya engkau memberi daripada emas yang telah dikurniakan dalam hati agar engkau menjadi kaya. Imbauan pertama, membeli emas dengan cuma-cuma. Bagaimana membeli emas dengan cuma-cuma? Datang saja minta emas itu, tidak bayar. Gratis, seperti kita mengadakan janji klinik, minta saja uang, tidak bayar. Ya. Emas itu ialah kasih yang menimbulkan iman. Dengan memandang kepada kasihnya, kita akan mengambil bagian dari kasih itu. Membuka hati kepada kasih Allah, berarti kita menerima iman kepada Yesus Kristus. Segala sesuatu yang kita lakukan tanpa kasih adalah sia-sia.
Semua persembahan yang kita berikan tanpa kasih adalah hampa. Kasih akan memperkaya umat Allah menanti kedatangan Yesus yang kedua. Tanpa kasih Yesus, kita selalu dingin suam. Persembahan kita pun tak berguna. Hari Sabat kita pun datang di gereja sia-sia. Oleh karena itu mari kita tingkatkan kasih yang melengkapi reformasi gereja, termasuk gereja OTI Immanuel harus direformasi untuk memiliki kasih yang sungguh-sungguh. Yang kedua, imbauan kedua, untuk memberi pakaian putih. Pakaian putih adalah tabiat yang sempurna. Satu-satunya cara untuk masuk surga adalah sempurna. Itulah sebabnya Yesus mengatakan di dalam Matius 5 ayat 48, karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Jadi ukuran kesempurnaan itu adalah ukuran kelayakan untuk masuk surga. Darah yang dikasihi Tuhan. Testimoni di tempat lama-lama menyatakan kesempurnaan itu ditambahkan kepada orang berdosa. Orang Kristen wajib melakukan yang baik, tapi bukan itu yang menyelamatkan. Jadi jangan ada orang yang memegahkan diri, jangan ada orang sombong rohani. Sebab itu hanya membuat suap. Itulah sebabnya Paulus menulis di dalam Titus 3 ayat 5. Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan. Kalau saya selamat, bukan karena perbuatan baik saya, tetapi karena rahmatnya oleh firman Dia, kelahiran kembali, dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Itulah yang membuat seseorang bisa selamat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada banyak hal-hal yang dapat kita lakukan tapi bukan untuk keselamatan. Karena itu, tunduklah kepada Allah dan lawan iblis, maka ia akan lari daripada Yakobus 4 ayat 7. Kata tunduk atau submit, surrender tugas, berserah kepada Allah adalah salah satu tugas kita supaya kita jangan menjadi suap. Paulus katakan dalam Galatia 2:20, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku, dan hidupku yang hidup sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman. Semua hidup yang kita hidupi ini sekarang adalah hidup di dalam iman. Yang ketiga, himbauan pertama tadi apa? Memberi emas dengan cuma-cuma. Apa emas itu? Kasih yang menumbuhkan iman. Berikut kedua, diundang membeli pakaian putih. Apa pakaian putih? Tabiat yang sempurna, tabiat Kristus. Sekarang diundang membeli minyak. Minyak apa? Minyak pelupas salam. Salam ya. Salam mata itu ialah Roh Kudus untuk menerangi mata hati yang buta. Jangan sampai kita sudah telanjang dan melihat bahwa kita sudah telanjang. Buta rohani. Perlu datang ke klinik minta salam mata, supaya kebutaan itu bisa di sekarang salam rohani. Salam rohaninya adalah Roh Kudus. Allah memberikan minyak Roh Kudus untuk melupas mata hati yang telah buta, agar melihat kondisinya yang miskin, melarat, malam, buta dan telanjang. Inilah penyakit COVID. Sekarang kita dihimbau memberi emas, pakaian putih, dan minyak melupas mata. Lalu bagaimana sikap kita dengan panggilan ini? Apakah kita terbuka dengan panggilan ini? Membuka hati, membuka pikiran. Saudara yang dikasihi Tuhan, molo walat kamu ditinggol tujuan dari pagiok si pahayon pahatok mendo-mendo
dan yang dapat ini. Ada yang menodong jadi anak keras, malikin dia, ahli perdugi. Jadi keadaan itu Yohanes Pembaptis menambah dosa banyak orang. Sebab enak atau tidak enak, obat harus dimakan. Pahit atau manis, obat harus ditelan supaya penyakit bisa sembuh. Baik mono sementara kasih sementara cikiran minggu ini kita harus terima itu adalah untuk memperbaiki kerohanian kita. Yesus berkata dalam Lukas 24:45, jadilah Tuhan. Kehendak Tuhan itu tidak selamanya menyenangkan, menyakitkan. Bahwa jalan yang harus melalui Yesus itu adalah jalan penderitaan. Mulai dari taman Getsemani dari pengadilan sampai ke Golgota, Via Dolorosa. Semua itu jalan penderitaan. Tapi dia katakan, saudara kita Tuhan, kehendak apa yang Tuhan berikan bagi kita? Oleh karena itu, mari kita siap-siap untuk mengantisipasi apa yang akan terjadi. Setan akan mendorong orang kepada kefanatikan dalam setiap tindakan. Oleh karena itu, juga kefanatikan perlu kita cari. Jangan menjadi umat akhir yang fanatik, tapi tetaplah punya pendirian. Katakanlah yang benar itu benar, yang salah itu adalah salah. Ikutilah yang benar itu, tinggalkan yang salah. Saudara kita Tuhan, karena sudah mulai hidup di sana, ini segala pagi ini, maka dengan ini saya akan akhiri khotbah ini. Karena kita tidak ada lagi ya, biarlah dengan apa yang sudah kita dengarkan sedikit tadi dari Wahyu pasal 3 ayat 17 dan 18, saya simpulkan. Keluarlah dari kondisi yang tinggi Tuhan. Engkau melakukan malam di sini terang. Bangunlah, tinggalkanlah kondisi. Jauhkan kepalsuan. Kepalsuan adalah musuh gereja kita. Jauhkan kefanatikan, karena juga musuh gereja kita. Hindari semua yang membuat iman kita suam dengan cara bagaimana? Membeli emas murni yang telah dimurnikan di dalam hati, dan juga membeli pakaian putih supaya kita pakai menutupi ketelanjangan kita. Juga membeli minyak untuk meluas mata yang buta, yang tidak dapat melihat kelemahan diri sendiri. Oleh karena itu, mulai sejak ini reformasi diri masing-masing, reformasi diri saya, reformasi diri kita. Semakin diri kita reformasi, semakin baik kasih. Maka kita akan menjadi orang yang akan digunakan Tuhan di akhir zaman ini menjadi pembawa Injil kabar yang selamat. Maka kita izinkan firman Tuhan membangunkan iman dan kerohanian kita yang sedang tertidur supaya jangan selamanya suam. Pembangunan gereja zaman ini adalah pembangunan orang sejati yang berasal dari kuasa Roh Kudus Allah. Saudara kita Tuhan, apakah kita sudah siap untuk membeli emas murni, membeli pakaian putih, dan salam mata semua? Semoga dengan Roh Kudus kita akan mulai menerima ketiga-tiganya. Maka dengan ini kesombongan rohani akan jauh dari kita. Sebagai Laodikia, sebagai umat Athena, jangan ada kesombongan rohani di antara kita. Jangan ada yang merasa kaya, tidak kurang apa-apa. Setelah dirubah oleh Roh Kudus, baru tahu, oh, rupanya saya melamar, saya miskin. Inilah gunanya Roh Kudus di zaman akhir. 5 penyakit Laodikia ini dapat disembuhkan oleh 3 yang ditawarkan kuasa Roh Kudus.
5 penyakit miskin, malang, barat, buta, dan telanjang akan disembuhkan oleh 3 wadah Yesus, yaitu emas murni, pakaian putih, dan minyak pelumas mata, yaitu Roh Kudus. Sampai di sini dulu firman Tuhan untuk sahabat ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Amin.